Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4, yaitu pembelajaran 4 subtema 1. Adapun KD-nya yaitu 3.5 untuk bahasa Indonesia. Kemudian KD 3.1 untuk PPKN. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis refleksi tentang pengalaman diri melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Kemudian untuk nomor 5 dan nomor 6 yaitu tujuan pembelajaran matematika. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo, simak cerpen berikut ini. Ya, judulnya yaitu Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida, teman sebangkuku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal, ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin. Itu rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut,
Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggelengkan pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahu korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Ya, itulah bacaan tentang Ida dan Gugut. Kemudian kalian kerjakan soal yang ada di bawahnya. Yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Yang kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yang ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Yang keempat, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Kelima, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Kemudian yang keenam, hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Sikap apa yang perlu kamu contoh? Ya, dari bacaan Ida dan Gugut tadi. Selanjutnya kalian buatlah peta pikiran mengenai sikap-sikap dari Ida, kemudian pendapatmu tentang sikap Ida. Kemudian yang kedua, sikap-sikap dari Gugut itu apa saja? Kemudian kamu memberikan pendapatmu tentang sikap Gugut tadi. Kemudian yang terakhir, kalian kerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Yang pertama, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Yang kedua, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama? Selanjutnya, andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Kemudian apa dampaknya bagi Gugut? Terus apa dampaknya bagi Ida? Kemudian apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus jujur? Apa yang akan terjadi jika tidak jujur? Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi.
atau mengambil hal yang bukan miliknya. Kemudian bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur? Kemudian kalian ceritakan. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat meski masih belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.